HKS Jakarta, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yang bersuka cita pada hari ini, haleluya.
Tuhan. Sungguh nyata Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang berbahagia. Haleluya. Raja segala raja, siapa namanya? Yesus. Serukan namanya. Let's go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yes, Jakarta Selatan, serukan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas Segala nama. Dengan iman. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas dalam nama. Serukan. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas dalam nama. Here we go one more time. Sama-sama serukan, serukan namanya. Tuhan Raja, Dia luar biasa. biasa, Amen. perkasa Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya.
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh baik. Dan tiba saatnya kami ingin memberikan. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati kami. Kami adalah anak-Mu, kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
is who you are. That is who you are. That is who you are. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong, Tuhan yang sama yang membelah laut, Tuhan yang sama yang mengalahkan maut, adalah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan, berkat yang melimpah bagi saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Thank you Jesus. Sing it on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, amen. Yes, it is all you are. Waymaker, amen. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. 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 Oh, for you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Be Christ the Lord. For you alone are worthy. For you alone berikan Tuhan yang berapa Yesus. Oh, kameras
pagi ini. Kami percaya Tuhan, kami sedang menggenapi firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Kami mau mensyukuri semua yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan, dari pagi sampai siang hari ini. Buat keluarga yang terbaik, buat gereja yang terbaik, buat anak-anak yang terbaik, buat warisan yang terbaik, sudah kami terima Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dengan Injil kasih karunia-Mu, supaya kami dimerdekakan, supaya kami dilepaskan, dan supaya kami dikuatkan. Kami terima Tuhan berkat yang baru, kami terima suasana surga ada di tempat ini. Kami terima Tuhan damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah siap, sama-sama kita katakan amin. Yes. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kak Sebanya boleh minta tolong ada di sini ya. Kakak bisa main lagu Korea atau apapun gitu ya. Oke, shalom jemaat Tuhan Yes Jakarta. Saya kurang mendengar ada ribuan orang di tempat ini yang bersuka cita, yang sangat-sangat luar biasa di sore hari ini. Shalom. Yes, shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Wah, hari ini tadi saya ngelihat ke belakang. Hari ini saya belajar banyak dari ibadah sore hari ini, dari siang hari ini. Saya sampai belajar banyak. Terima kasih Tuhan. Tadi saya duduk di sebelah Bu Yanti ya, Bapak Ibu. Waktu saya ngelihat ke belakang, saya takut. Kenapa saya takut? Karena banyak kursi kosong di sana. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, lihat sebelah kirimu gitu. Wah, saya sampai terharu ya. Suruh ngelihat sebelah kiri. Sebelah kiri saya ada siapa emang? Ada wanita siapa di sebelah kiri saya? Siapa tahu Tuhan mengirimkan bidadari ya. Ternyata saya disuruh lihat Bu Yanti. Wah, Bu Yanti ngangkat tangan. Suaranya kenceng sampai saya ngomong, keren banget orang ini. Ya, hari ini sebelum saya maju ke depan, saya sudah agak sendu-sendu. Saya sudah agak melo-melo. Jadi Tuhan ngajarin saya satu hal. Dan hari ini saya ajarkan. Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kayak gini. Kalau ngelihat ke belakang, pasti takut Bapak Ibu. Kalau ngelihat ke belakang, pasti takut, beneran. Jadi jangan lihat ke belakang, tapi harus ngelihat ke samping kiri, kanan. Samping kiri kanan itu ada siapa? Ada keluarga yang mensupport Bapak Ibu semua, ya kan? Apalagi kalau ngelihat ke depan, itu ada karya salib Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Yang mau katakan amin? Ya, amin. Nah, hari ini, siang hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu It's Okay Not to Be Okay. Bahasa Jawanya adalah aku rapopo, begitu ya. Jadi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dan kita akan, gak kerasa Bapak Ibu, kita akan memasuki di bulan baru, bulan apa? Iya, bulan Mei ya. Kita akan memasuki di bulan Mei dan tidak terasa kita akan mengakhiri di bulan April. Saya akan mencoba review sedikit. Di bulan April kita sudah diberkati oleh banyak orang, kita sudah mendapatkan banyak pesan yang baru, kita mendapatkan banyak pewahyuan yang baru. Kalau 3 minggu yang lalu kita diberkati oleh Evangelis Ocha tentang bless broken bless, kebalik. Bless broken, sesuatu yang rusak Tuhan bisa ubah menjadi mujizat. Tuhan bisa merubah sesuatu yang buruk jadi yang baik. Kemudian di minggu berikutnya kita belajar tentang Yesus itu menerima kita tanpa term and condition. Jadi Yesus itu sangat sayang, Yesus itu luar biasa. Dan di minggu depan kita akan belajar satu message dari Gembala kita Pastor Petrus. Jadi pastikan Anda akan datang di ibadah 1 dan ibadah 2 karena khotbahnya berbeda, betul? Wah, Pastor Petrus ngangguk. Jadi pastikan ngomong ke kiri kanan, bilang minggu depan harus datang kamu. Yes, baik. Ucapkan bersama setelah saya orang yang diberkati. Saya orang kesayangannya Tuhan. Saya itu spesial. Senggol kiri kanan, bilang kamu juga kok. Yes, oke. Nah, hari ini saya akan
ngajarkan, saya akan sharing, saya rindu banget sharing tentang it's okay not to be okay. Karena hari-hari ini saya juga merasakan sesuatu yang gak oke di dalam kehidupan saya, dan Tuhan bisa rubah yang gak oke, itu bisa menjadi oke di dalam kehidupan saya. Kalau minggu-minggu ini, saya ngelihat bahwa minggu ini itu identik dengan yang namanya liburan, betul ya? Betul, kemudian banyak postingan yang ada di Instagram saya. Instagram saya itu penuh dengan postingan bilang seperti ini, wah saatnya kembali ke realita gitu. Saatnya ada di kehidupan nyata gitu ya, karena dunia ini penuh tipu-tipu katanya. Ada judul lagu yang ngomong seperti itu. Dan sama halnya di dalam kehidupan kita, segala sesuatunya, segala hal di dalam kehidupan kita itu ada masanya. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita bermain, ada waktunya kita berlibur, dan ada waktunya untuk kita melakukan segala aktivitas. Dan it's okay semuanya itu, karena segala sesuatunya itu mendatangkan, yes, Anda loh ya yang bilang, bukan saya ya, percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini saya akan sharing tentang satu hal, tentang sebuah peristiwa yang dulunya nggak oke, Tuhan bisa ubah menjadi sangat-sangat oke. Yang dulunya apa Bapak Ibu? Nggak oke, bisa jadi oke. Kita buka ayatnya terlebih dahulu, kita akan belajar dari sebuah peristiwa, Keluaran 17 ayat 8. Saya bacakan buat Anda semua. Lalu datanglah, loh nggak dibantu saya, ayo dong dibantu dong. Lalu datanglah, yes, jadi ayat ini bilang gini, lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Tadi di awal saya kasih spoiler, hari ini saya akan mereminder Anda, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya Yesus merubah sesuatu yang buruk, merubah yang awalnya itu buruk jadi sesuatu yang baik. Dunia membuat sesuatu yang buruk, tapi Yesus itu bisa merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini bilang gini, datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Pasal ini 17, pasal Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 itu menceritakan tentang seperti ini. Israel itu baru aja keluar dari tanah, bantu saya dong, baru saja keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Ayo ketahuan ya, nontonnya pasti News 21 atau ya, jadi baru saja keluar dari tanah Mesir, baru aja banget. Kemudian mereka mengembara di padang gurun, tiba-tiba baru aja keluar, itu semua bangsa Israel itu mau diserang sama satu bangsa namanya Amalek. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau baca terus Keluaran, Kejadian sampai seterusnya, Amalek ini salah satu bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Orangnya gede-gede, tinggi, besar, luar biasa. Itu mau nyerang bangsa Israel. Nah, tapi saya for your information, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu dan Anda semua bahwa gini, kalau Anda tahu sebelum Israel itu keluar dari tanah Mesir, statusnya mereka apa? Betul banget. Wah, ketahuan, sering baca Bible ya. Statusnya apa? Andri mohon maaf, apa? Budak. Statusnya mereka budak, statusnya mereka adalah tawanan. Artinya status budak dan tawanan itu gak pernah belajar berperang, gak pernah diajarin perang, gak pernah pegang pedang, gak punya mental seorang prajurit. Tapi ujuk-ujuk gak salah apa-apa, Israel keluar dari tanah Mesir itu diserang sama bangsa Amalek. Pertanyaannya, apakah bangsa Amalek menang? Jawabannya belum tentu, nggak semudah itu Ferguson ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Anda lihat dari ayat ini, secara logika Israel itu pasti kalah, sungguhan. Karena fakta yang pertama, mereka nggak bisa perang, nggak punya pedang, nggak punya pedang, nggak persiapan apa-apa, diserbu. Secara logika Pak Erwin, kalah nggak Pak? Yes, Pak Erwin tanpa menjawab langsung ngangguk. Sudah pasti kalah. Tapi kita lihat, apakah Israel kalah? Next slide kita
baca di ayat selanjutnya. Saya akan bacakan buat Anda semua. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah beberapa orang bagi kita dan pergilah berperang. Pergilah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Elohim di tangannya siapa? Di tangannya Musa. Jadi ceritanya gini, Israel baru keluar dari bangsa Mesir, tiba-tiba diserang. Habis itu Musa menginstruksikan Yosua, besok kamu berperang, aku akan ke bukit. Kita baca di setelahnya, itu di ayat yang ke-12 bilang seperti ini. Tetapi tangan Musa pun menjadi lelah, lalu Harun dan Hur mengambil sebuah batu dan meletakkan batu di bawahnya. Dan Musa duduk di atasnya, Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya di sisi yang satu dan di sisi yang lain. Dan kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Sampai kapan Bapak Ibu? Saya mau minta tolong dong. Cap bisa duduk di sini, Cap. Secara logika, ya duduk di sini, nggak apa-apa buat nemenin saya aja kan. Secara logika, Israel itu pasti kalah, nggak punya persiapan, nggak bisa perang, diserbu sama orang-orang hebat. Tapi seketika itu juga Tuhan kasih bantuan dengan apa? Dengan milih Yosua, Harun, dan Hur. Yang mau kita pelajari hari-hari ini adalah seperti ini. Ada kalanya kita berada di posisi sedang mengharapkan sesuatu, pengen berdoa akan sesuatu, tapi Tuhan gak jawab gitu ya. Ada kalanya kita itu merasa bahwa sendirian, mengarungi semua kehidupan kita sendiri, bekerja sendiri, bersusah payah sendiri. Tapi percaya bahwa Yesus itu ada di seluruh musim kehidupan kita. Bahkan sering terjadi di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa aku gak oke deh, aku gak sedang baik-baik saja. Aku hari ini banyak ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Atau Anda saat ini berada di dalam kondisi di mana seperti ini. Ada kalanya saya pun juga pernah merasa bahwa saya yang kerja, saya yang melakukan semuanya, saya yang melakukan perfect, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Yang dapat pujian orang lain, yang dapat penghormatan orang lain. Pertanyaannya, apakah ceritanya selesai? Jawabannya enggak. Secara logika, sama halnya bangsa Israel itu akan kalah. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Ceritanya kita belum selesai. Ada kelanjutannya. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini kan Yosua semuanya perang ya. Perang. Kalau kita belajar dari ayat ini, kita back sebentar dong di ayat yang ke-15. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah beberapa orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Elohim di tanganku. Kalau saya jadi Yosua, saya akan mikir, instruksinya orang ini gak benar. Benar gak? Kalau mau berperang, itu harus punya pedang, harus punya senjata. Lah ngapain repot-repot? Suruh ke gunung, ngangkat tongkat. Kalau saya jadi Yosua, saya akan khawatir. Pimpinan saya itu gak pandai perang, tapi malah nyuruh saya perang. Lebih hebohnya lagi seperti ini. Kita lihat next. Musa pun menjadi lelah, lalu Harun dan Hur mengambil sebuah batu dan meletakkan batu di bawahnya. Kalau saya jadi Harun dan Hur, saya akan bilang ke Musa kayak gini, "Are you okay, Musa?" Bener gak? Masa cuman ngangkat tangan doang itu menang Israel? Kalau misalnya saya jadi Harun dan Hur, saya akan bilang, strategimu salah deh kayaknya. Tapi mungkin saat itu Harun dan Hur bilang ke Musa seperti ini, "Oke, kalau kemauanmu sekeras itu," kata-katanya siapa itu?
Dan Harun dan Hur itu ngangkat. Saya mau minta tolong dong Kevin dong maju ke depan. Iya, dia yang jadi Harun ya. Nah, diangkat dulu tangan kirinya. Tangan kirinya diangkat. Yes, gini ya. Tangan kanannya, nah, kayak gini. Harun dan Hur itu bantuin si Musa sampai kapan? Sampai terbenamnya. Artinya peperangannya itu bisa jadi dari pagi sampai dua tangannya, sampai malam hari. Bayangin ya, bayangin. Musa itu waktu itu berumur sekitar 85 sampai 90 tahun. Dan suruh ngangkat tangan kayak gini. Pertanyaannya dia capek? Capek. Kamu umur berapa, Cap? Bisa aja. Umur 21 aja kalau misalnya saya selesaikan 11 menit kamu gini terus, capek kan? Ya capek. Makanya itu Tuhan kasih penolong. Lu dibantuin dong. Harun sama Hur untuk bantuin Musa. Dan waktu dulu zamannya Israel itu tidak ada Rexona. Tidak ada sesuatu wangi-wangian di sana. Bayangkan ya, padang gurun, keringetan, ini AC nih. Pasti waktu di padang gurun, pasti dia bercucuran peluh dan pasti basyah ya kan? Tapi Harun dan Hur itu taat loh, sepakat bantuin Musa dan Hur. Salah, bantuin Musa, Harun dan Hur ngangkat tangannya kayak gini doang. Terus sampai matahari terbenam dan akhirnya bangsa Israel menang. Terima kasih banyak. Yes, kasih tepuk tangan buat dua orang ganteng di depan. Hari ini saya mau ajarkan sesuatu ke Anda semua. Dunia itu membuat kita fokus dengan apa yang kita punya. Dunia itu ngajari, kamu harus ini, kamu harus itu, harus pintar, harus. Hukum Taurat pun itu ngajarin kita dengan perintah. Tapi kasih karunia Tuhan itu memampukan kita. Setuju katakan amin? Kalau secara logika kalah deh. Hari-hari ini mungkin ada hal yang membuatmu gak oke. Aduh masa depan, aduh takut, aduh khawatir, aduh banyak hadu-hadu. Dan dunia membuat labeling di dalam kehidupan kita, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sehingga membuat kita takut. Tapi percaya bahwa kasih karunia itu akan memampukan kita, akan membuat kita jadi hebat. Belajar sesuatu dari ayat ini. Kalau Yosua dan Musa pakai kekuatannya sendiri, saya pastikan mereka akan kalah. Tapi kenapa mereka bisa menang? Jawabannya adalah karena ada Tuhan Yesus. Karena Bapa Yahweh ada di pihaknya mereka. Apa yang jadi ketakutan dan apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Percaya bahwa Yesus itu ada di segala musim kehidupanmu. Mungkin kita perangnya gak bawa pedang, gak bawa tameng, dan gak membawa apapun itu. Tapi perangnya kita mungkin itu ada di pikiran kita, ada di hati, ada di sekeliling kita. Ketemu orang yang bahasa Jawanya benceno banget, ketemu orang yang megelno banget, it's okay, gak apa-apa. All is well. Semua bilang all is well. Yes, kayaknya mustahil. Tuhan bisa rubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan satu hal, bahwa kalau belajar dari ayat ini, pertolongannya mereka bukan datang dari manusia. Manusia sehebat apapun, manusia boleh meninggalkanmu. Sahabatmu, bestimu bisa meninggalkanmu. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada di setiap musim di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kabar baiknya adalah, tadi saya bilang bahwa kalau dunia itu memberikan sebuah keharusan di dalam kehidupan kita, tapi kasih karunia itu terus memampukan kita. Memampukan untuk apa? Kita baca ayatnya di Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Nah, saya bacakan buat Anda dan saudara ya. Siapa percaya bahwa di sini adalah orang-orang benar, bisa lambaikan tanganmu?
Ya, orang-orang benar di sini berhak untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Sesuatunya itu adalah apa? Namun sekarang, ini kata-katanya Yesus, kata-katanya Bapak Yahweh ke bangsa Israel. Pertanyaan saya, Yesaya sama Musa duluan siapa kira-kira? Duluan Musa, betul ya. Nah, kenapa kok Yesaya nulis ini lagi? Kita kembali lagi yuk ke, minta tolong dong Ocha bukain di yang tadi ayatnya Keluaran 16 ayat 16. Keluaran 16 ayat 16. Tolong dibantu. Nggak ada di situ. Saya akan kasih tahu ke saudara semua. Saya akan mereminder. Jadi ceritanya seperti ini. Keluaran 16 ayat 16 itu belum ada Yosua, belum ada Yesaya. Tapi Yesaya perlu mengkonfirmasi lagi supaya apa? Bangsa Israel itu tetap percaya. Nah, Keluaran 16 ayat 16 itu bilang seperti ini. Inilah hal-hal yang telah diperintahkan Yahweh. Kumpulkanlah mana? Keluaran 16 ayat inilah Yahweh. Nanti aja ya, tugasnya Anda mencari ayatnya berarti. Nah, kembali lagi ke yang tadi Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Yesaya 43. Nah, setelah ini. Oke. Jadi namun sekarang beginilah Yahweh berfirman yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel, janganlah takut. Janganlah takut karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Jadi Musa duluan lahir dan ada Yesaya. Yesaya ini tugasnya pengkonfirmasi, mengingatkan kembali, mereminder apa yang sudah Tuhan janjikan untuk seluruh bangsa Israel. Dan janjinya adalah seperti ini. Kita itu dibentuk, yang kedua adalah diapakan? Dibuat. Jadi kita itu bentukan dan buatannya Tuhan. Jadi nggak boleh takut. Katakan ke samping kiri kananmu, nggak boleh takut ya. Yes, betul. Nggak boleh takut. Kita next ayatnya. Next ayatnya. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan menyambarmu. Percaya, katakan amin. Saya percaya bahwa sementara firman ini diberitakan dan Anda percaya dengan iman, apa yang sudah Bapak buat untuk Israel, Bapak akan lanjutkan hal-hal yang ajaib dan baik di dalam kehidupan Anda semua. Percaya, katakan amin? Yes, amin, amin, amin. Hari ini saya rindu, next slide. Next slide terus, yes. Hari ini saya rindu bahwa kalau Anda semua hari-hari ini bekerja keras dengan usahamu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri, saya mau rindukan bahwa saya mau reminder, balik lagi ke best moment. Saya percaya setiap dari Anda punya momen terbaik sama Tuhan. Wih, dulunya gak bisa apa-apa, sekarang jadi bisa apa-apa. Wih, dulunya gak punya ini, wih sekarang kok punya ya. Semua karena Tuhan. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu membuat kita jadi seseorang yang lebih baik, jadi seseorang yang lebih keren. Percaya, katakan amin. Tapi pertanyaannya, next slide dong. Ini jawaban dari Tuhan buat Anda semua. Tapi pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya kita lemah, kalau misalnya kita gak kuat, apa yang harus kita lakukan? Kita baca Efesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang berkuasa untuk apa? Melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau Anda baca ayat ini, ada satu hal yang sangat-sangat menarik. Di sini dikatakan seperti ini, jauh melebihi. Artinya, yang baik itu sudah ada pada kita, setuju? Setuju ya?
Jadi artinya ayat ini tuh bilang kayak gini, yang baik itu sudah kita terima. Tuhan kasih lebihannya. Contoh, berdoanya pingin dapat pekerjaan yang baik. Dikasih Tuhan bukan hanya pekerjaan yang baik, tapi leader yang baik, salary yang besar, dan semuanya yang baik. Itu namanya melebihi. Contoh lagi, pengennya punya handphone, tapi Tuhan kasih mereknya Apple, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Itu melebihi. Jadi kita berdoa satu, Tuhan kasih yang satu paket yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. So hari-hari ini, apa yang membuatmu gak oke? Apa yang membuatmu berada di titik terendahmu? Bangkit, kuatkan lagi. Satu hal, bahwa kita kuat, kita mampu, itu bukan karena kerja keras kita, tapi cuman karena kasih karunia Tuhan. Setuju katakan amin? Kenapa kok kita berada pada titik terendah? Atau kenapa kok kita tertekan? Karena seperti ini, kekuatan kita itu lebih kecil daripada tekanannya. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kok kita tertekan? Karena kekuatan kita lebih kecil daripada tekanannya. Terus gimana caranya untuk membesarkan kekuatannya kita? Satu cuma caranya, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menjadi penguat, yang akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Next slide. Ini tadi sudah saya jawab ya, saking lemahnya dia sampai dia duduk di troli. Next slide lagi. Nah, saya kasih tahu kepada Anda semua, kenapa kok saya tadi bilang bahwa saat kita lemah, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Saya kasih contoh, ayat ini bilang seperti ini, Bilangan 13 ayat 30. Lalu Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa dengan berkata, kita akan maju dan memiliki negeri itu karena kita pasti dapat mengalahkannya. Jadi ceritanya seperti ini. Israel mau merebut tanah Kanaan, suruh kirim 10 pengintai. Singkat cerita, 8 dari 10, 8 ngomong kayak gini, gak bisa, aduh orangnya tinggi-tinggi, orang enak dan lain sebagainya, kita gak bisa menduduki tanah itu. Tapi ada satu orang yang berbeda message-nya. Message-nya malah menenangkan. Kenapa kok dia bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, kalau dunia bilang, gak bisa, aduh, dunia bilang, masa depanmu itu gak oke, kamu pasti gak oke terus deh. Tetap perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sebuah kebenaran. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan tunduk dengan yang namanya kebenaran. Percaya katakan amin. Next slide. Saya akan lebih cepat, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Karena kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak dipermalukan. Jadi hari ini, pegang teguh bukan kekuatanmu, pegang teguh bukan apa yang Anda lihat, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Terus kalau rencana kita gagal gimana? Ini jawabannya. Percaya kalau rencanamu gagal, it's okay. Kalau hari-hari ini orang lain yang diapresiasi, it's okay. Kalau hari ini apa yang kamu minta sama Tuhan belum dijawab sama Tuhan, all is well. Kalau hari ini Anda mengerjakan sesuatu tapi belum dapat hal yang Anda inginkan, jawabannya cuma satu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi satu hal, jangan tambah jauh, pulang ke rumah. Karena jawaban itu ada di rumah. Pulang, balik. Semakin besar, saya belajar satu hal. Semakin kita besar, ternyata kita semakin mampu untuk menghadapi semuanya sendiri. Tapi hari ini saya mereminder, ayo kita balik, pulang. Pulang ke rumah Bapak. Maksudnya bukan bukan diangkat ya. Tapi pulang ke hadiratnya Tuhan.
best moment? Kapan terakhir kali Anda bilang kayak gini, thank you God buat semua yang terbaik? Kapan Anda ngerasa kayak gini, makan sayur asem tapi ngomong terima kasih Tuhan? Atau sekarang sudah makan steak tapi tetap ngomel? Kapan terakhir kali kita dapat sesuatu yang baik dan kita bilang, kalau nggak karena Tuhan ini nggak bisa jadi nih, oke? Saya mau izinkan saya mau mereminder semua jemaat Tuhan YS Jakarta Ibadah 2. Ulang masa-masa indah itu lagi. Gandengan sama Tuhan, sepakat sama Tuhan. Kalau orang terdekatmu nggak bisa Anda ajak sepakat saja sama Tuhan. Karena percaya bahwa kalau rencana Anda gagal, rencananya Tuhan pasti. Saya minta 2 menit ya Pastor Petrus ya. Dan terakhir, ada satu statement yang bagus sekali. It's okay kok not to be okay, but it's not okay stay to not to be okay. Artinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Kenapa Anda mukanya serius ke saya ya? Jadi gak apa-apa. Yesus itu ngajarin kayak gitu, gak apa-apa kok. Aku selalu ada bersamamu. Ada orang-orang yang mencoba terus tapi gagal. Ada orang yang sekali nyoba itu berhasil. Tapi kita lihat ketahanan ujinya. Kita lihat prosesnya. Tuhan selalu ada buat dia. Dan saya minta untuk semua jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Ya, saya akan next slide. Hari ini kita belajar banyak hal. Percaya bahwa Anda sedang tidak berjuang sendiri. Kalau sebentar lagi mau menikah, menikahnya bukan sendiri, tapi ada bantuan kerajaan surga yang akan mensupport dana, mensupport segala sesuatunya. Kalau Anda hari-hari ini ngerasa kayak saya di Jakarta sendiri, saya percaya ada kerajaan surga yang akan selalu menghibur di seluruh peperangannya kita. Dia mampu merubah slide-nya tetap dong. Dia mampu merubah hal yang buruk itu menjadi baik. Percaya, katakan amin. Dan yang terakhir adalah jangan mau dengar perkataan manusia yang akan melemahkanmu, tapi dengar perkataan firman Tuhan yang akan menguatkanmu. Saya kasih satu analogi. Kalau Anda semua punya mobil, servis terbaik itu ada di mana? Dealer resmi, betul. So hari ini kalau Anda sedang tidak oke, pergi ke dealer resminya. Jangan ke dealer abal-abal. Pergi ke siapa? Pergi ke Yesus. Saya rindu menyanyikan lagu ini. Lagu ini saya percaya bisa memberkati kita semua. Lagu ini bilang kayak gini. Dari awalnya dulu dong. Kita nyanyi sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah
Kuatkanku, dasarku berharap. Katakan sama-sama, kini aku berserah. Aku berserah Amin, amin, amin. pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, Yes. kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat reminder-Mu di hari ini. Kami belajar satu hal, bahwa ke depan memang dunia ini berat. Tapi saat kami melangkah dengan Yesus yang hebat, kami akan melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kami. It's okay Tuhan, badai itu datang di dalam kehidupan kami. It's okay Tuhan, badai itu menimpa kehidupan kami. Tapi kami percaya badai itu pasti berlalu, dan rahmat-Mu yang akan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ini anak pilihan-Mu, Tuhan yang paling ngerti kehidupan kami, Tuhan yang paling tahu gimana caranya menyenangkan kehidupan kami. Dan satu hal Tuhan, kami percaya, kami rindu mengulang momen-momen terbaik bersama-Mu. Kami rindu Tuhan melihat keajaiban-keajaiban yang baru di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai, dan biar karya-Mu terus nyata mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah menerima karya terbaik dari Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semoga yang dikasih Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sama-sama kita berdoa, mengucap syukur Bapa, di pesannya kami memberikan persembahan kedua kami memberi dengan sukacita, dan kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menjawab Yang bersukacita pada hari ini katakan haleluya. Tuhan yang kalahkan maut, hanya padamu hatiku berseru.
kami mendapatkan warisan orang-orang benar. Kami percaya kami mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu satu hal, firman-Mu manunggal di dalam kehidupan kami. Apa yang kami pegang pasti Tuhan buat berhasil. Apa yang kami injak itu menjadi milik kepunyaan kami. Kami percaya Tuhan ada terobosan baru, ada keajaiban baru, ada hal-hal hebat yang baru yang kami akan lihat, yang kami akan terima, yang kami akan terima di bulan-bulan berikutnya. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu selalu ada buat kami. Sama-sama kita berbahasa roh, Shikara rapa rapa Shikara rapa rapa. Terima kasih Tuhan. Shikara rapa rapa Shikara rapa rapa Shikara rapa Sekarang jemaat Tuhan bisa angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Bapa Yahweh, dari perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, memberkati, memelihara, membuat semuanya berhasil. Shalom atas keluargamu, shalom atas pekerjaanmu, shalom atas gereja ini, shalom atas anak-anakmu, shalom atas semua yang kita kerjakan. Semuanya yang sudah menerima berkat terbaik, sama-sama kita katakan amin.